perkenalan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Mungkin nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan PBK dan juga terkait investasi ilegal juga. Baik, yang pertama lanjut kepada terkait dengan apa sih Bapepti ini. Bapepti ini adalah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan dengan tugas pokok melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, serta sistem sersi gudang, dan pasar lelang komoditas. Jadi di sini kita punya 5 unit eselon 2, sehingga 5 eselon 2 ini dibagi tugasnya adalah salah satunya juga di sini melakukan penyusunan peraturan perundangan dan penindakan, ini penindakan-penindakan yang ilegal. Kemudian peraturan perundangan ini juga dibantu oleh dari unit teknis seperti kami di Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar. Dan kemudian ada sekretariat badan ini terutama terkait dengan administrasi, termasuk mengelola kehumasan, media sosial, kemudian juga terkait dengan literasi juga di sana, termasuk juga kami SDM teknis yang membantu dalam mengisi literasinya. Kemudian ada Biro Pengawasan Pasar Berjangka Fisik ini yang mengawal terkait dengan pengawasan transaksi dan termasuk juga pengawasan dari arus keuangannya juga, transaksi keuangan, transaksi dari perdagangan berjangka komoditi. Kemudian saya ini sebagai Kepala Biro Pembinaan Pengembangan Pasar tentu saja bertugas dalam hal mengkaji pengembangan produk baru dari perdagangan berjangka komoditi, kelembagaan, termasuk aset-aset kripto baru kalau yang di kripto, kemudian pembinaan dari si kelembagaannya juga dan pelakunya, termasuk perizinannya. Kemudian ada Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, ini terkait dengan operasi gudang dan juga terkait dengan pasar lelang komoditas. Lanjut. Nah, kita lanjut kepada 3 pilar, itu adalah bahwa di Bapepti ini tadi sebagaimana disampaikan di awal ada 5 eselon 2 dan kemudian pilar utama strategis Bapepti itu adalah terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Kita akan fokus utama di perdagangan berjangka komoditi di mana 3 pilar ini dikawal dengan masing-masing undang-undang. Jadi payung hukumnya cukup lengkap, jadi undang-undang bahkan di PBK ini sudah ada dari tahun 1997, Undang-Undang Nomor 32 yang terakhir diubah melalui Undang-Undang 10 tahun 11. Yang perdagangan berjangka komoditi ini nanti meliputi terkait dengan manajemen risiko, pembentukan harga, referensi harga, dan sarana investasi. Lanjutkan. Nah, kini dasar hukumnya tadi disampaikan dari mulai undang-undang sampai peraturan pemerintah tentang perdagangan berjangka komoditi. Kemudian ada peraturan pemerintah juga tentang tata cara pemeriksaan di bidang PBK, dan keputusan Presiden tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek berjangka, dan banyak sekali keputusan ataupun peraturan Bapepti dan surat edaran Kepala Bapepti. Mungkin di sini teman-teman di Bursa ICDEC banyak sudah tahu, banyak Pak Anang dan Pak Dedi tahu banyak tentang peraturan-peraturannya apa saja yang sudah diterbitkan, baik dari mulai terkait dengan pengaturan pelakunya, komoditinya, bursanya, termasuk clearing, dan semua terkait dengan stakeholder, semua sudah diatur. Kemudian perdagangan berjangka ini kenapa harus diatur? Karena ini adalah bisnis yang kompleks dan sifatnya investasi high risk, high return, sehingga kita harus mengamankan dan mudah diawasi dan dilaporkan. Kemudian pengelolaan ada dana masyarakat karena yang ada pembelian margin. Kemudian melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang nantinya merugikan atau bahkan nanti ilegal, untuk memberikan kepastian hukum yang mampu memberikan kepastian bagi usaha yang bagi para usaha, bagi pelaku usaha ataupun investor yang terlibat. Lanjut. Nah, PBK sendiri ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan kemudian penyelesaiannya melalui kontrak berjangka, ada kontrak derivatif syariah ataupun kontrak derivatif lainnya. Jadi sistem transaksinya nanti melalui bursa berjangka dan penjaminan penyelesaiannya oleh lembaga clearing berjangka. Nah, salah satunya di sini bursa berjangkanya adalah ICDX ya di sini, atau biasa disebut juga dengan BKDI, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia.
Dan manfaatnya tentu saja di sini PBK ini adalah sebagai sarana pengendalian risiko karena ada lindung nilai hedging, sarana referensi, kemudian manajemen risiko, dan tentu saja karena ada jual beli harga, supply dan demand sebagai tempat pembentukan harga, price discovery dengan wajar transparan, kemudian juga bisa menjadi sebagai sarana investasi bagi yang memahami terutama nature of business-nya. Jadi harus benar-benar dipahami dulu. Kemudian juga menciptakan namanya lapangan kerja bagi seperti wakil pialang dan penasihat berjangka. Nah, tentu saja di sini walaupun kita dari semua ini komoditi yang disampaikan pada komoditi ini adalah semuanya adalah didefinisikan sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka atau derivatif dan derivatif lainnya. Lanjut. Nah, kegiatan PBK sendiri banyak sekali, ada pialang yang memiliki izin legal atau yang biasanya juga ada yang ilegal. Yang legalitas itu tentu saja biasanya memiliki izin Bapepti, bisa dicek di website Bapepti. Kemudian umumnya menggunakan kata berjangka atau futures pada nama perusahaannya. Sedangkan yang perusahaan-perusahaan yang lain ini biasanya menggunakan kata forex dan sebagainya, gitu kan. Nah, yang perusahaan-perusahaan pialang ini biasanya ada berjangka dan futures. Walaupun kita ada perusahaan yang memang sebagai penyelenggara. Nah, biasanya memang tidak menggunakan kata futures atau berjangka, tapi biasanya bisa dicek, nanti terdaftar di website Bapepti juga. Dan kemudian penyetoran margin ke rekening marginnya itu ke rekening terpisah, segregated account. Jadi ada rekening terpisah yang sudah terkoneksi dengan clearing. Sedangkan yang ilegal ini biasanya marginnya ke rekening perusahaan ataupun orang per orang pribadi dari pengurus. Dan kemudian memiliki wakil pialang berjangka yang berizin Bapepti. Nah, kalau yang di ilegal biasanya transaksinya tidak jelas nih dilaporkan kemana dan biasanya ini hanya orang-orang tertentu dan biasanya bertransaksi dengan orang-orang tersebut. Kemudian alamat kantor juga biasanya tidak jelas. Sedangkan kalau di yang legal ini bisa dicek juga di website, dicocokkan alamatnya apakah sesuai dengan kalau kita tuh datangi langsung ke kantornya. Dan pihak yang melakukan penyidikan nanti di sini kemudian Bapepti karena unsur pidana dari undang-undangnya sendiri, dan kalau misalkan itu masih belum selesai bisa dilanjutkan pada tindak pidana umum. Sedangkan yang di ilegal ini nantinya Bapepti bisa juga membantu dalam hal kepolisian untuk menjadi saksi ahli karena memang bila nanti ternyata ada unsur terkait pelanggaran dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lanjut. Nah, lembaga yang sudah mendapatkan sudah di industri perdagangan berjangka komoditi ini sudah ada 2 bursa berjangka, salah satunya di sini ICDX, dan kemudian satunya lagi adalah Jakarta Future Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta. Sudah ada 65 pialang berjangka, kemudian ada 2 lembaga clearing yang masing-masing sudah terkoneksi dengan bursanya, clearing KBI dengan BBJ, dan ICH dengan ICDX. Kemudian ada 10 bank penyimpan margin dan 15 pedagang berjangka tadi yang saya sebutkan selain perusahaan pialang, dan ada 125 kantor pialang berjangka. Jadi pialang berjangka yang 65 ini cabangnya ada 25 dan cukup banyak, dan bisa dilihat di website Bapepti cabang mana saja yang memang itu sudah menjadi legal. Jadi jangan sampai nanti ternyata ada yang ngaku-ngaku cabangnya dari perusahaan yang legal di kota mana, tapi ternyata tidak terdaftar di Bapepti. Seperti itu juga, itu bisa jadi salah satu juga menjadi waspada. Lanjut. Nah, ini kelembagaan di PBK, ini ada bursa berjangka, tadi yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem sarana untuk kegiatan jual belinya. Jadi tugasnya menyediakan fasilitas transaksi, nyusun rencana anggaran tahunan, kemudian pengawasan pasar dari transaksi kontraknya. Jadi selain Bapepti, layer pertamanya adalah yang mengawasi adalah bursa berjangka. Dan clearing, ini tentu saja yang juga sangat penting adalah menyediakan sistem atau sarana untuk pelaksanaan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan. Jadi kalau di bursa nanti pencatatan transaksinya real time, sama juga dengan clearing, sampai jam, menit, detiknya harus sama ketika proses pencairan seperti itu. Jadi penyelesaian penjaminan, kontrak pencairan, dan termasuk menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi kontrak derivatif itu adalah di clearing. Lanjut.
Dan ada juga kemudian ini adalah pialang berjangka yang badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasar kontrak yang merupakan menerima amanat dari nasabah untuk menarik sejumlah uang atau surat berharga sebagai margin untuk menjamin transaksi. Nah, ini kemudian juga ada pedagang berjangka menjadi anggota bursa berjangka juga yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. Kelompok usahanya itu biasa juga pesertanya adalah pialang-pialang ini, seperti itu. Dan kemudian juga ada penasihat berjangka. Ini memberikan biasanya advice ataupun saran kepada pihak untuk mengenai terkait dengan penjual ataupun beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, namun dengan menerima imbalan ada fee yang nantinya ditetapkan seperti itu. Lanjut. Nah, jenis produk berjangka komoditi ini tentu saja ada kontrak yang multilateral dan juga sifatnya perdagangan alternatif atau bilateral. Di sini ada produk forex, komoditi, single stock, dan indeks, dan kemudian ada transaksi dilakukan di bursa berjangka dan juga ada di luar bursa berjangka. Kalau yang di bursa berjangka ini ada yang matching nanti di bursa, kemudian yang di luar bursa berjangka ini nasabah nanti kepada pialang, dan kemudian pialang dilanjutkan pada pedagang berjangka yang tadi ada 15. Lanjut. Nah, komoditinya ini ada komoditi pertanian perkebunan seperti terlihat, dan ini sudah ditetapkan di peraturan Bapepti juga. Ada komoditi pertambangan dan energi juga, kemudian ada industri, kemudian ada perikanan dan kelautan, ada keuangan, kemudian ada aset digital. Di sini ada aset kripto dan emas digital ya. Ini kurang emas digital, di sini ada satu lagi emas digital. Lanjut. Lanjut, Mbak. Hai. Oke, mungkin Pak Tirta. Maaf, terputus ya tadi ya? Ya, halo? Ya, boleh Pak. Waduh, maaf terputus nih tadi sinyalnya sepertinya. Iya, Baik, ya, Pak. kita lanjutkan. Mungkin kan Ya, kita lanjutkan ya Mbak Lydia ya. Ini jadi kita melihat dari transaksi perdagangan ya, untuk dari PBK dilihat dari angka notional value-nya. Ini kita lihat bahwa jumlah perdagangannya ini selalu meningkat dari 2021 dan di 2022 ini sampai Februari pun sudah cukup baik. Jadi kita nanti kita lihat nanti termasuk dari total volume transaksinya baik di bursa berjangka Jakarta ataupun di BKDI selalu meningkat. Nah, harapannya ini ke depan pun akan selalu naik. Lanjutkan, Mbak Nis. Nah, kita juga harus perhatikan banyak sekali di dalam perdagangan berjangka komoditi ini juga banyak modus-modus kegiatan PBK ilegal. Nah, biasanya ini PBK ilegal ini biasanya menawarkan juga kontrak berjangka yang dan kontrak derivatif lainnya yang biasanya juga pialangnya ini seperti kayak pialang-pialang yang legal ya, jadi seperti itu. Dan kemudian ini menjadi introducing broker atau pialang berjangka dari luar negeri, dan dia juga biasanya menampilkan legalitas dari regulasi-regulasi di dunia, tapi tidak terdaftar di kita, dan kemudian penawarannya gencar melalui sosial media, di YouTube, game, FB, bahkan mungkin kalau buka YouTube atau game biasanya selalu ada iklan-iklan yang ilegal, dan biasanya pendaftarannya dilakukan juga secara online, kemudian tidak memiliki kantor perwakilan Indonesia, dan biasanya hanya komunitas atau perwakilan yang ada di sini, seperti contohnya afiliator, seperti itu. Kemudian deposit dana biasanya melalui rekening pribadi ataupun langsung ke perusahaan exchanger di luar negeri, dan biasanya banyak melakukan seminar edukasi pelatihan di bidang PBK, dan ini biasanya seminarnya edukasinya tanpa izin Bapepti, sedangkan
anggota di bursa seperti ICDX biasanya kalau untuk melakukan edukasi pun harus berizin dulu dari Bapepti, karena supaya yang disampaikan itu adalah benar-benar sesuai dengan yang diinginkan, seperti jangan menyimpang dari ketentuan ataupun peraturan. Nah, kemudian banyak juga penipuan atau penggelapan berkedok PBK biasanya mendompleng atau menduplikasi dari pialang-pialang ilegal. Contohnya ada pialang yang PT Monex ataupun PT Okta Investama, itu biasanya ada duplikasinya dan sebagainya. Kemudian mencatut legalitas dari Bapepti, ditempelkan logonya gitu kan. Kemudian biasanya ada paket-paket investasi nih. Kalau ikut 1 juta nanti bakal dapat 9 juta, dapat 5 juta, dapat. Nah, ini udah jelas namanya dititipkan dana ya, berarti seperti itu. Bukan dianya sendiri yang bertransaksi. Kemudian ada iming-iming fixed income, biasanya 2% per hari, 1% per hari, atau 10% per bulan, 15% per bulan gitu kan. Atau ada profit sharing, biasanya kalau misalkan ikut dapat member, nanti biasanya dapat komisi. Kemudian ada juga perjudian berkedok PBK, seperti kemarin kasusnya binary option, menebak harga suatu aset naik atau turun padahal nggak ada asetnya. Di platformnya saya, misalkan dengan platformnya Mbak Lydia dibuka, biasanya beda. Grafiknya yang saya naik, yang grafik Mbak dia turun, jadi udah tidak ada real time-nya. Kemudian money game, skema Ponzi, jadi ada titip trading, titip uang untuk ditradingkan, dan kemudian juga ada robot trading dalam bentuk forex. Lanjut. Nah, biasanya kita melakukan penanganan investasi berkodok kontak berjangka ini masih banyak kendalanya. Biasanya karena banyak yang ID-nya palsu, kemudian juga mendompleng alamat perusahaan lain, padahal alamatnya yang dicari nggak ada, gitu kan. Kemudian banyak kita sudah blok beribu-ribu, bahkan SWI juga Satgas Waspada Investasi, tapi bisa berganti website, kemudian skemanya Ponzi, pelaku juga sulit diajak bertemu. Kemudian setelah diblok biasanya di situs terlarang, internet positif. Kalau misalkan itu bisa diketahui, kemudian kita bisa lanjutkan kepada tindak pidana umum kepolisian. Lanjut. Nah, ini proses seperti untuk pengawasan sampai penindakannya. Jadi kita bisa pengaduan masyarakat dari si pengamatan Bapepti sendiri, kemudian kita lakukan identifikasi atau undercover, kemudian pemeriksaan, blokir website, kisah surat peringatan atau penghentian kegiatan, atau bahkan dilakukan penyidikan. Lanjut. Nah, ini upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan. Kita sudah lakukan beberapa pengawasan online, pemblokiran, edukasi, siaran pers, identifikasi undercover, penghentian kegiatan yang ilegal, pemeriksaan terhadap identitas yang diduga melakukan pelanggaran. Yang mungkin perlu ditingkatkan terutama adalah banyak modus-modus baru yang berkembang yang banyak celahnya. Kemudian deteksi dini itu juga harus lebih dikembangkan lagi karena banyak modus penipuan berkedok PBK. Regulasi harus dikuatkan, koordinasi juga sama, kita akan tingkatkan dengan, sudah ada SWI, tapi tentunya kita akan tegakkan juga dengan di pemerintah daerah juga, karena di daerah juga sekarang banyak keluhan-keluhan juga. Dan tentu saja edukasi, salah satunya dengan bekerjasama dengan ICDX, edukasi pada mahasiswa, kampus, dan sebagainya seperti saat ini, dan tentu saja literasi keuangan kepada masyarakat. Selain tindakan tegas terhadap entitas ilegal guna memberikan efek jerak, termasuk juga entitas yang legal pun kalau misalkan banyak sekali permasalahan kita tindak tegas dan sudah kita lakukan. Lanjut. Nah, ini beberapa langkah yang kita sudah lakukan. Jadi kita sudah lakukan pemblokiran dari sejak 2017 sampai 2022 ini, bahkan 2021 mencapai 1.222. Pemblokiran situs web itu ada 1.108, pemblokiran aplikasi 88, termasuk di dalamnya aplikasi robot trading, binary option, pemblokiran halaman sosial media, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, untuk semua masyarakat, termasuk di sini juga di kampus, mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada masyarakat yang awam, tugasnya juga di sini mahasiswa, ada mahasiswa ataupun di kampus, dan juga Bapak Ibu semua, dapat memberikan edukasi juga, menyampaikan, bantu, untuk pastikan bahwa ketika mau berinvestasi, pastikan juga legalnya, memiliki izin dari otoritas berwenang, pastikan keaslian surat izin, waspada penipuan, dan harus logis, seperti tadi. Keuntungan yang ditawarkan harus masuk akal. Jadi berinvestasi pada jenis komoditi yang terdaftar,
dan diperdagangkan pada perusahaan yang juga terdaftar di Bapepti. Jadi pastikan paham benar kalau mau berinvestasi produknya apa dan bagaimana mekanisme perdagangannya. Pastikan menjadi pelanggan pada perusahaan yang terdaftar di Bapepti. Pastikan juga dananya adalah dana yang lebih idle dan bukan kebutuhan sehari-hari dan juga hasilnya legal. Pastikan diinvestasikan dana itu untuk produk yang memang sudah ditetapkan. Pelajari resiko yang mungkin timbul karena harga selalu berfluktuatif, karena ini komoditi sesuai supply demand, dan juga terakhir pantang percaya janji-janji atau fixed income yang tetap. Jadi yang terakhir adalah passive income itu memang penting, tapi yang paling terpenting adalah active income. Jadi banyak mungkin yang memotivasi untuk meningkatkan passive income, tapi yang penting itu adalah bagaimana memotivasi diri kita untuk meningkatkan skill kita, kapabilitas kita, mengoptimalkan diri kita sehingga active income kita meningkat. Dengan active income kita meningkat ke depan, maka kita bisa menyisihkan dana yang lebih tadi karena kita sudah active income sudah melebihi dari kebutuhan kita sehingga kita bisa menyisihkan untuk passive income yang juga akan menambah aset kita ke depan. Saya kira demikian pesan dari saya dan termasuk paparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.